Sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali sebelumnya. Begitu seterusnya hingga bola berhenti. Jumlah seluruh lintasan bola adalah, nah kira-kira bentuk ilustrasinya seperti ini nih. Sebenarnya kalau di soalnya tidak ada ilustrasi seperti ini, cuman saya buatkan supaya kita lebih bisa memahami masalahnya. Nah, jadi jumlah seluruh lintasan itu, sama dengan, kalau kita perhatikan di gambar, ini 10 ya, kemudian pantulan yang pertama 3/4, kemudian turun juga sama tingginya, tentunya di sini juga sama dengan 3/4 kali 10. Nah, untuk yang pantulan seterusnya atau pantulan berikutnya, tentunya 3/4 dari 3/4 kali 10 dari pantulan yang sebelumnya ya, dari yang ini atau yang ini. Nah, jadinya sama dengan 3/4 kuadrat kali 10. Begitu juga untuk yang ini, yang 2 ini juga sama, sehingga kita bisa membuatnya seperti ini, 2 kali lintasan yang pertama ditambah yang kedua, ditambah dan seterusnya sampai tak hingga. 10 ditambah 2 kali U1-nya tadi berapa? 3/4 kali 10 ditambah U2. Nah, yang kita anggap sebagai U2-nya di sini yang ini ya, teman-teman. Jadi 3/4 kuadrat kali 10 ditambah dan seterusnya. Nah, sekarang ini kalau kita perhatikan yang ini ya, membentuk deret geometri tak hingga. Kenapa? Ini rasionya sama nih. Rasionya sama, rasio itu diperoleh dari ini nih, 3/4 kuadrat dikali 10 dibagi dengan 3/4 kali 10. Nah, jadi rasionya sama dengan 3/4. Nah, kalau mau cari berarti suku yang ketiga kita bagi dengan suku yang kedua. Nah, yang pertama kenapa dia deret geometri? Karena rasionya sama. Kemudian kenapa deret geometri tak hingga? Karena ini jumlah pantulannya tak hingga nanti sampai dia berhenti ya. Nah, kemudian karena ini merupakan deret geometri tak hingga, maka kita menggunakan rumus yang ini nih. S tak hingga, ingat ya, S tak hingga itu sama dengan ini tak hingga nih. Sama dengan A/1 dikurang R. A itu adalah suku pertamanya, kemudian R adalah rasionya. Jadi A-nya yang ini 3/4 kali 10 dibagi dengan 1 dikurang R. R-nya adalah 3/4. Nah, begitu. 10 ditambah dengan 2 kali 3 kali 10, 60/4. Kemudian dibagi dengan 4 kali 1 dikurang 3. 4 kali 1, 4 kurang 3, 1/4. Nah, 4-nya bisa habis. 60 bagi 1, 60. Maka 10 ditambah 60 sama dengan 70 meter ya satuannya. Nah, gitu teman-teman caranya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Soal yang kedua, sebuah mobil menempuh jarak 15 km dengan 1 liter bensin ketika mobil dipacu dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mobil dipacu dengan kecepatan 60 km per jam, maka jarak yang dapat ditempuh hanya 80%. Berapa mesin yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km dengan kecepatan 60 km per jam? Berdasarkan soal tersebut, kita buat yang diketahui. Ini S-nya sama dengan 15 km. Untuk S yang pertama, menghabiskan 1 liter bensin, dan mobil tersebut dipacu dengan kecepatan V1-nya 50 km per jam. Kemudian yang kedua, jika jarak yang ditempuh hanya 80%, 80% dari jarak yang pertama, berarti S2-nya sama dengan 80/100 dikali 15. 80/100 itu kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 20, ini
bagi 20 ini 4, ini 5. Nah, 15 bagi 5, 3 kali 4, 12. Ini masih 1 liter ya, karena tidak ada keterangan di soal. Berarti ini juga sama dengan yang di atas. Coba perhatikan, kalau 12 km menghabiskan bensin 1 liter dengan kecepatan yang dipakainya adalah 60 km per jam. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km dengan kecepatan 60 km per jam? Nah, untuk kecepatan yang sama, V, misalnya di sini V3, 60 km per jam, berapa bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 120? Ini S3-nya 120 km. Sedangkan S2 20 km menghabiskan 1 liter bensin. Nah, sekarang kecepatannya tetap nih, sama-sama 60. Berarti kalau untuk 120 km jarak yang ditempuh, maka berapa liter bensin yang bisa digunakan atau yang habis dipakai? Tinggal kali 10 aja ya, yang 12 ini kali 10, atau 120 bagi 10. Ini nih. Bagi 10, bagi 12 maksud saya. Dibagi dengan ini. Perbandingan aja teman-teman. Sama dengan 10 liter. Paham kan maksudnya? Kalau 12 1 liter, kalau 120 tentunya 10 liter karena kecepatannya sama yang tadi nih. Nah, kalau untuk kecepatan yang berbeda tadi kan jaraknya cuma bisa ditempuh 12 km. Menghabiskan 1 liter bensin. Nah, ini 15. Ya, bisa dipahami ya. Soal yang ketiga. Sebuah mobil diisi 20 liter bensin dengan kecepatan 45 km per jam. Jika dia bergerak dari kota A ke kota B selama 6 jam. Jika dengan kecepatan 54 km per jam, namun diisi dengan bensin 30 liter, waktu yang diperlukan untuk bergerak dari kota A ke kota B selama, nah ini 20 liter, dengan kecepatan V-nya 45 km per jam. Kemudian, T-nya sama dengan, anggap ini V1, T1, 6 jam. Jika dengan kecepatan 54 km per jam, V2 sama dengan 54 km per jam, namun diisi bensin 30 liter, waktu yang diperlukan adalah berapa? Jadi yang ditanya adalah T2. Sama dengan berapa? Waktu yang diperlukan untuk bergerak dari kota A ke kota B. Jadi ini jelas jaraknya sama ya, sama-sama dari kota A ke kota B. Yang pertama juga dari kota A ke kota B. Nah, jika S-nya sama, berarti kita bisa buat bentuk yang seperti ini nih. Perbandingannya perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai antara kecepatan dan waktu. Coba lihat dulu. Nah, semakin cepat atau semakin besar kecepatan yang kita gunakan, maka semakin sedikit waktu yang kita perlukan. Jadi itu tandanya berbanding terbalik ya, perbandingan berbalik nilai. V1 banding V2 sama dengan T2 banding T1. Nah, gitu jadinya. Karena perbandingan berbalik nilai. Nih, jadinya seperti ini. Jadi V1-nya sudah diketahui 45, kemudian V2-nya 54, sama dengan T2-nya yang kita cari, T1-nya 6 jam. Jadi kita lanjutkan di sini, T2 sama dengan 45 kali 6 bagi 54. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama bagi 6, 9, 45 bagi 9, itu sama dengan 5 jam ya. Nah, jadi hasilnya adalah yang E.
Seorang bendahara memiliki uang 13,2 juta rupiah yang terdiri dari uang 100-an ribu, 50-an ribu, 20-an ribu, dan puluhan ribu. Dengan perbandingan 4:3:2:1. Berapa lembar 50-an ribu yang ia miliki? Nah, sekarang kita buat dulu bentuk matematikanya. Uang yang dimiliki oleh bendahara tersebut adalah 13.200.000 rupiah dengan rincian 100-an ribu. Nah, untuk yang 100-an ribu tadi perbandingannya adalah 4 ya. Jadi kita misalkan lembaran uangnya adalah 4 dikali dengan X, lembaran uangnya adalah X, kemudian dikali dengan 100.000, karena di sini ada uang 100-an ribu, kemudian perbandingan yang kedua adalah 3. 3 ini untuk uang 50-an ribu. Jadi 3 kali X lembar dikali dengan 20-an ribu. 5 dulu ya, 50-an ribu. Kemudian ditambah dengan berikutnya 2X dikali dengan 20-an ribu. Kemudian ditambah dengan yang terakhir 1, berarti X dikali dengan puluhan ribu, 10.000. Nah, sekarang kita jumlahkan ruas sebelah kanannya. Sama dengan 4X dikali 100.000 sama dengan 400.000 X. Kemudian 3X dikali 50.000 sama dengan 150.000 X. 2X dikali 20.000 tambah 40.000 X ditambah 10.000 X. 13.200.000 sama dengan 400 tambah 150, 550 tambah 50, 600.000 X. Maka X sama dengan 13.200.000 rupiah dibagi dengan 600.000. Sama dengan, ini bisa habis, jadinya adalah 132 bagi 6. 13 bagi 6, 2. 12 bagi 6, 2. Jadinya adalah 22 X-nya. Nah, sekarang kita lihat kembali pertanyaannya. Berapa lembar 50-an ribu? Yang ditanya adalah 50-an ribu. Untuk 50-an ribu, tadi perbandingannya adalah 3 ya, di sini. Ini untuk 50.000. Jadi, sekarang kita punya X-nya adalah 22. Maka 3 kali 22 jadi jumlah 50-an ribu sama dengan 3, ini perbandingannya tadi, dikali dengan 22 sama dengan 66. Nah, jadi X-nya itu adalah lembaran uangnya tadi ya. Jadi kalau untuk 50.000 maka karena perbandingannya ada 3, untuk 50.000 maka 3 kali 22 sama dengan 66. Jadi jawabannya adalah yang B. Dari 100 karyawan, 30% naik sepeda motor dan 10% lagi naik mobil. Ada 100 nih, 30% 30 per 100 dikali 100 sama dengan 30, ini naik mobil. Kemudian, naik sepeda motor ya. Naik sepeda motor. Terus 10%-nya, 10 per 100 kali 100 sama dengan 10 naik mobil. Bila sisanya naik bus umum atau berjalan kaki, jadi dari 100 ini, yang sudah naik sepeda motor dan mobil ada 40 nih. Kalau sisanya berarti 100 dikurang 40. 40 dari 30 tambah 10.
sama dengan 60. Jadi 60 orang ini naik bus umum atau jalan kaki. Ini bus umum atau jalan kaki. Berapa orang yang berjalan kaki bila yang naik bus umumnya hanya 40%? Dari sini yang naik bus umum sama dengan 40%. 40 per 100 dari 60. 24 orang naik bus umum. Jadi yang berjalan kaki sama dengan 60 dikurang 24 sama dengan 36 orang. Jadi jawabannya yang C. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan soal pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.